Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube-nya ada Fastpix bareng sama gue dan siapa ini namanya? Ini namanya Ziva, guys. Ini adalah kucing gue tercinta. Aku bikin konten dulu ya. Oke. Dan hari ini teman-teman semuanya, gue mau ngebahas tentang gimana caranya lu bisa menjawab pertanyaan audiens yang susah atau lu nggak tahu jawabannya pas lagi public speaking. Dan gue yakin pertanyaan ini tuh adalah pertanyaan lu semua yang bikin lu bingung dan takut. Nanti kalau misalnya gue pas public speaking itu dapat pertanyaan yang susah, gue jawabnya gimana ya? Nah, gue punya tipsnya. Dan dulu semua gue yakin banget pasti pernah banget buat ngalamin yang namanya keringet dingin pas lagi sesi tanya jawab. Entah itu pas lu jadi public speaker atau pas lu lagi presentasi tugas di kelas. Dan lu juga pasti takut kan ya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa atau susah buat lu jawab. Atau mungkin lu takut ada pertanyaan-pertanyaan yang lu nggak nyangka ternyata pertanyaan itu ditanyain sama audiens lu yang luar biasa itu teman-teman semuanya. So gue bakal jelasin ke kalian beberapa tips buat jawabin pertanyaan audiens saat lagi public speaking. Tapi disclaimer dulu ya, ini adalah untuk general public speaking. Jadi lu gunakan ini sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, yang pertama deh, lakuin dulu eye contact dengan orang yang nanya. Karena ketika lu eye contact sama dia, lu menunjukkan bahwa lu respect sama orang itu. Ketika ada audiens yang nanya, lu bisa eye contact dengan matanya sampai dengan pertanyaannya selesai. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa lu itu betul-betul tadi gue bilang respect dan juga mendengarkan pertanyaannya dia itu dari awal sampai dengan akhir. Jangan malah ngotak-ngatik slide atau nunjukin ketidaktertarikan terhadap pertanyaan yang disampaikan kayak gitu. Nggak usah lihat kiri, kanan, atas, bawah gitu, nggak usah. Santai aja cuy. Jangan malah mandi, jangan malah tidur, jangan malah ngopi. Bukan. Itu kebanyakan ya, kejauhan ya gitu. Tapi intinya lu dengerin aja. Terus habis itu lu coba untuk simak pertanyaannya tuh arahnya kemana sih gitu. Jadi jangan sampai ngelakuin hal-hal yang bikin lu sendiri tuh nggak fokus buat ngedengerin pertanyaannya. Padahal audiens itu cuma mau diapain sih? Dibelai? Nggak dong ya. Cuma mau didengerin teman-teman semuanya. So yang pertama, lakuin eye contact. Karena lu bakal kelihatan lebih sopan, lebih respectful, dan lebih profesional. Di video sebelumnya, untuk masalah eye contact, dan biasa pertanyaannya kalau gue udah ngomongin eye contact, bang, tapi kan gue takut atau gue gugup atau gue bisa jatuh cinta sama audiensnya kalau misalnya gue eye contact sama dia, bang. Nah, gue pernah bahas di video sebelumnya nih. Teman-teman semuanya bisa langsung klik aja di video yang ini ya. Di video sebelumnya gue bahas banget tuh tentang eye contact, gimana caranya buat maintain eye contact tapi lu nggak eye contact. Nah, penasaran kan? Udah cek aja video sebelumnya gitu. Oke. Ya, intinya adalah lu harus tetap kelihatan gimana caranya bisa eye contact sama audiensnya. Nah, lu sembari dengerin audiensnya itu bertanya, sesekali juga bisa mulai kayak ngangguk-ngangguk. Oh iya, oke pak, sebagai tanda sama audiens kalau lu bener-bener lagi nyimak pertanyaan yang diberikan sama mereka. Nah teman-teman, kedua nih, kasih waktu untuk audiens nyelesain pertanyaannya. Jadi jangan lu potong-potong pertanyaannya. Emang dia daging dipotong-potong? Bukan, dia orang yang lagi bertanya. Jadi biar aja dia bertanya gitu teman-teman. Mungkin lu semua paham sama topiknya yang lagi ditanyain. Tapi masih banyak banget public speaker yang ketika audiensnya belum selesai bertanya, si public speaker langsung motong dan ngejawab pertanyaannya. Padahal ya gua rasa itu kurang respectful ya buat audiensnya ya. Padahal sebenarnya audiens tuh maunya di respect dan didengerin sampai habis gitu. Oke? Dan itu juga nggak nunjukin kalau lu tuh pinter teman-teman semuanya. Itu justru nunjukin kalau lu tuh bener-bener nggak bisa dengerin orang dari awal sampai akhir. Dan itu nggak sopan banget menurut gue. So hindarin kondisi-kondisi kayak gitu. Walaupun pertanyaannya belum selesai dan lo udah tahu mau jawab apa, lo benar-benar harus tetap respect sama audiens yang nanyain ke lo. Tunggu sampai dia selesai nanya, baru deh lo jawab pertanyaannya. Tapi Bang Dava, kan kalau gue tungguin dia sampai habis kelamaan, mendingan gue langsung jawab, ya nggak sih? Nah, gue punya jawaban buat pertanyaan kayak gitu. Sambil nunggu pertanyaannya selesai dan lu ngeliatin dia, lu sebenarnya bisa buat ngerumusin jawaban terbaiknya apa sih dari pertanyaan dia ini, dan gimana caranya lu buat nyampeinnya secara jelas dan runut nantinya. Jadi daripada buru-buru lu jawab, nanti malah ada hal yang lu lupa buat sampein. Mendingan sembari lu dengerin dia nanya, lu coba rumuskan di pikiran. Oke, nanti gue bakal jawab A, gue bakal jawab B, gue bakal jawab C. Ya nggak sih? Waduh, galak banget. Oke, ketiga, minta coba untuk ulangin pertanyaannya kalau menurut lu pertanyaan itu belum jelas. Karena gini, ketika ada audiens yang nanya ke lu dan lu belum paham apa konteks atau maksud pertanyaannya, lu jangan malu-malu buat minta ulangin pertanyaannya. Karena itu juga nggak bikin lu kelihatan bodoh, teman-teman. Justru lu assurance bahwa oh gue punya jawabannya, tapi gue butuh di assure.
tadi pertanyaannya apa sih, biar gue tuh bisa menjawab beneran apa yang jadi pertanyaannya lu gitu. Mungkin beberapa dari lu ada yang pernah ngalamin ini. Sebenarnya lu belum tentu paham sama pertanyaannya, tapi lu paksa jawab karena nggak enak atau malu buat minta ulangin pertanyaannya. Lu pasti pernah ngalamin, karena gue pribadi juga pernah ngalamin. Jadi kalau dari gue, jangan maksain diri lu untuk jawab pertanyaan yang sebenarnya lu tuh nggak paham apa pertanyaannya, atau mungkin lu tuh sebenarnya bingung mau jawab apa, akhirnya lu asal jawab. Lu inget loh, jadi ketika di atas panggung itu tuh lu bisa dapat amal jariah atau dosa jariah. Jadi hati-hati sama jawaban-jawaban yang lu sampaikan di atas panggung, teman-teman. Jangan malah ngalor ngidul biar kelihatan kayak orang bener. Atau nih ya, sebelum lu jawab, lu bisa tanya balik ke audiensnya buat mastiin atau minta klarifikasi pertanyaan yang lu maksud itu bener atau enggak. Misalnya kayak, oke Pak, tadi Bapak berarti tanya tentang gimana caranya tips buat ngatasin belibet, bener ya? Gitu. Jadi lu boleh ngelakuin itu. Nah, yang keempat teman-teman semuanya, hargain pertanyaan yang audiens setujuin. Dan ketika audiens nanya, lu jangan langsung jawab. Lu bisa ucapin dulu terima kasih ke mereka karena udah bertanya, terlebih kalau pertanyaannya bagus. Contohnya gini, terima kasih banyak aku sampein untuk Pak Iskandar karena pertanyaan luar biasa banget, dan aku yakin teman-teman di sini punya pertanyaan yang sama di kepalanya. Iya nggak sih? So kita tepuk tangan dulu buat Pak Iskandar. Itu boleh banget teman-teman semuanya. Jadi lu pastiin dia itu lu naik-naikin dulu ya, karena nggak ada orang yang nggak seneng dipuji teman-teman. Jadi puji dulu audiensnya. Dan kalau lu bosen dan pengen bervariasi misalnya gitu ya, oke ini terima kasih pertanyaan bagus banget, saya aja nggak kepikiran ya, ini pertanyaan lumayan bikin mikir nih hari ini gitu. Aku sering tuh kayak gitu, jadi kayak ini pertanyaan lumayan bikin gue mikir, padahal sebenarnya gue nggak lagi mikir, itu pertanyaan yang lazim ditanyain kayak gitu. Cuma gue pengen bikin variasi aja biar audiens itu kayak ngerasa wah gila pertanyaan gue keren banget cuy gitu. Oke, so itu contoh-contohnya teman-teman. Intinya lu tuh benar-benar harus hargain pertanyaan audiens. Seremeh apapun bagi lu pertanyaannya, tetap lu harus kasih respect ke mereka biar lu bener-bener kelihatan sopan dan juga profesional. Ini kode etik kalau kata gue ya. Lu bener-bener harus ethical ketika di atas panggung. Nih, yang kelima teman-teman semuanya, ketika dikasih pertanyaan, jawab dengan singkat, jelas, dan juga spesifik. Lo harus bisa jawab pertanyaan audiens dengan sangat jelas, sangat singkat, dan sangat spesifik, bukan ngalor ngidul kemana-mana kayak yang gue sebutin tadi teman-teman. Pertanyaannya, emang kenapa Bang Dava harus singkat, jelas, dan spesifik? Nah karena ketika lo jawabnya kemana-mana, ngalor ngidul gitu ya, atau jawabnya itu bener-bener nggak menjawab teman-teman semuanya, otomatis audiens juga gak bakal suka sama jawabannya, dan akhirnya mereka juga jadinya iya-iya aja gitu, kayak yaudah gue males jawab, orang dia nggak tahu jawabannya apa. Kayak gitu jadi nanti, lu nggak mau kayak gitu kan? Dan atau yang paling parah nih ya, ketika audiens nggak paham sama apa yang lu jawab teman-teman, itu malah justru bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lu mungkin beneran nggak tahu jawabannya teman-teman. So hindarin hal-hal kayak gitu. Mending kalau misalkan pertanyaan yang tadi tambahan dikasih sama audiens, sekarang dia nggak ngerti lu jelasin apa, itu masih dalam konteks yang lagi dibahas. Tapi nih ya, kalau audiensnya itu agak, lu tahu lah ya, itu pertanyaannya malah jadi nggak sesuai, itu ngelebar kemana-mana gitu teman-teman semuanya. So lu bisa tanya lagi ke penanyanya buat mastiin kalau jawaban yang lu udah jawab itu menjawab pertanyaan mereka atau belum, kayak gitu. Misalnya lu tanya, Pak, udah menjawab pertanyaannya kan ya tadi ya gitu, dan cukup jelas kan gitu. Dengan lo nanya kayak gitu, lo bakal kelihatan menghargain audiens dan benar-benar kelihatan berusaha semaksimal mungkin buat ngejawab pertanyaannya mereka. Keenam nih ya, jujur aja kalau emang lo nggak tahu jawabannya juga nggak apa-apa kok. Kenapa? Karena lo nggak mesti jadi orang yang paling pintar di muka bumi ketika lo di atas panggung gitu. Banyak banget orang yang jauh lebih pintar daripada lo, which is itu wajar kalau menurut gue pribadi. Dan kalau lo nggak tahu jawabannya, bilang aja, jujur aja nih ya, gue sebenarnya nggak tahu jawabannya apa gitu, tapi gue punya pro tips buat nge-follow up kalimat jujur aja gue nggak tahu jawabannya apa. Kayak gitu. Gimana caranya? Gue biasanya bakal ajak audiens buat bilang gini, wah ini pertanyaan dari Pak Iskandar, sebenarnya jujur aja aku nggak tahu nih Pak jawabannya apa, tapi aku boleh kali ya Pak ya buat tanya sama audiens yang ada di sini, 1, 2, atau 3 audiens buat jawab pendapat mereka dari pertanyaannya Bapak tadi. Dan akhirnya pertanyaan itu gue rangkum dan jawabannya juga gue rangkum. Akhirnya gue bisa dapetin jawaban yang sebenarnya gue nggak ngejawab, gue cuma ngerangkum jawaban-jawaban yang udah diberikan sama teman-teman yang jadi audiensnya gitu. So nggak usah takut malu lah. Kalau misalkan takut dicap tong kosong nyaring bunyinya, nggak usah takut kayak gitu. Mendingan lu bilang nggak tahu daripada lu ngasal dan lu soto yang akhirnya bikin audiens lu males banget buat dengerin lu, sehingga lu punya image tuh bakal turun. Wah, terjun payung. Jangan sampai kayak gitu deh ya gitu. So intinya kalau misalnya gue boleh rangkum, lu ucapin terima kasih buat audiensnya, terus abis itu lu jelasin dengan jujur kalau lu nggak tahu jawabannya, terus kemudian lu ajak audiens lain untuk jawab atau untuk bantuin jawab, dan lu coba untuk rangkum jawaban-jawabannya untuk jadi satu jawaban-jawaban yang memang singkat, padat, dan jelas kayak gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya kayak gini teman-teman, ketika lu nggak tahu jawabannya dan lu punya pandangan, lu bisa jawab kayak gini, terima kasih atas pertanyaan yang telah Anda ajukan, jujur sebenarnya aku nggak tahu ya,
jawaban apa yang harus aku sampaikan kepada Anda ketika Anda bertanya tentang seperti ini. Tapi aku punya pandangan sendiri sebenarnya untuk masalah ini. Jadi menurut aku nih ya, kita bisa ngelakuin A, B, C, D, E, F, G. Dan lu terakhir bisa kasih reminder lagi ke penanyanya kalau ini tuh cuma opini pribadi lo doang dan bukan jawaban yang pasti gitu. Jadi mohon diingat kalau ini bukan jawaban pasti dari pertanyaan Anda, ini hanya opini pribadi saya Pak ya gitu. Dengan cara tadi seenggaknya bisa ngasih pandangan atau perspektif baru ke si penanya. Dan daripada lu bilang nggak tahu doang atau lo skip gitu kan ya. Jadi kasihan audiensnya teman-teman semuanya. Nah itu tadi tips-tips yang bisa gue kasih untuk bisa ngebantuin lo jawab pertanyaan yang susah atau lo nggak tahu jawabannya ketika lagi dalam kondisi berpublic speaking. Gue percaya video ini bakal ngebantuin lo banget untuk berpublic speaking. Dan kalau lo mau dapetin banyak tips public speaking lainnya, ini adalah khusus channel public speaking dan lo bisa subscribe channel ini sekarang. Atau kalau lo mau in touch sama gue juga, lo bisa langsung ke Instagram gue di @davaspeaks atau TikTok gue di @davaspeaks. So we'll see you in the next video. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.